Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramani. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Andika. Baiklah, nama-nama kelompok kami. Dan sekarang saksikan dari hasil makalah. Baiklah, saya Putri Alani. Saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul dengan pengertian belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata pada seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada seseorang banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajarnya. Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir bahwa antara belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor-faktor psikologis dan faktor fisikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, keadaan jasmani, keadaan rohani, dan keadaan seseorang dalam belajar. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan jasmani sangat mempengaruhi proses belajar. Maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Cara untuk menjaga kesehatan jasmani antara lain adalah menjaga pola makan yang sehat dan memperhatikan nutrisi. Baiklah, selanjutnya saya Ayu Andira akan melanjutkan materi tentang faktor psikologi. Faktor-faktor psikologi adalah fisiologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologi yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Kecerdasan atau inteligensia siswa pada umumnya. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau penyesuaian diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya dikaitkan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi dari hampir seluruh aktivitas manusia. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar. Semakin tinggi inteligensi
diri seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat inteligensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain seperti guru, orang tua, dan sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya. Motivasi adalah salah satu faktor mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi definisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, menjaga perilaku Stalvin 1994. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan terhadap intelentias dan arah perilaku seseorang. Baiklah, lanjut yaitu faktor eksternal. Setelah itu juga terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor lingkungan non sosial. Yang mana di sini lingkungan sosial seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpati dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran dan anak telantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat belajar yang kebetulan belum dimiliki. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial keluarga, yang mana lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Nah, dan yang selanjutnya yaitu C, yaitu faktor-faktor termasuk lingkungan non sosial adalah yang pertama yaitu lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak perlu silau atau tidak perlu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alami tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alami tidak mendukung proses belajar, siswa akan terlambat. Yang kedua yaitu faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan sebagainya. Itu saja tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami, dan ada kata yang salah saya mohon maaf, dan dengan Allah saya mohon ampun, dan kami akhiri.